Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya, Agus Rahman, dari TI 18 pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan program aplikasi yaitu Siakat, di mana pada pertemuan sebelumnya saya telah membuat frame login dan berhasil login pada menu. Nah, sekarang saya akan menambahkan beberapa frame, yaitu ada frame prodi dengan desainnya seperti ini, frame konsentrasi desainnya seperti ini, tak lupa frame kelas, frame data mahasiswa, dan frame matkul, dan frame user. Tak lupa saya akan membuat report menggunakan Jaspir untuk laporan mahasiswa dan laporan konsentrasi. Untuk pertama-tama kita tambahkan sebuah library Jaspirnya terlebih dahulu. Saya telah menambahkan Jaspir reportnya dengan versi 3.7.4. Untuk yang belum bisa menambahkan library-nya, caranya sangat mudah. Di sini kita klik kanan pada menu library, kemudian kita add library. Nah, kita tinggal cari di sini Jaspir reportnya, atau teman-teman juga bisa di program projectnya di properties kita pilih library. Nah, di sini kita tambahkan juga di sini add and jar. Sama sih caranya, mau di sini atau pakai ini. Baik, kita kembali ke frame prodinya. Untuk pertama-tama saya telah berhasil membuat programnya, dimana programnya saya telah membuat codingan seperti ini. Yang pertama kita import semua package-nya dari SQL connection, prepare statement, result state, terus SQL exception statement, login to level, login launcher, dan JOption, serta tak lupa table default table model. Tak lupa pada kelas frame prodi-nya kita tambahkan koneksi default table model kita ganti menjadi model. Kita buat function di mana frame prodi ini udah bawaan, jadi kita tinggal tambahkan saja. Kita tambahkan connection, kita koneksikan dari folder bsg ke file koneksi dot get connection. Terus kita nge-get data table buat memanggil semua table datanya. Tak lupa kita tambahkan tid prodi.requestFocus. Nah, setelah kita buat sini, kita akan menambahkan atau menampilkan semua datanya menggunakan fungsi dari get data table, jadi menangkap semuanya. Caranya itu sangat mudah. Kita buat seperti ini, model sama dengan default table model table.getModel. Kita try and catch di try statement state connection.create statement. Kita beli string SQL-nya karena kita ingin memanggil stringnya, karena kita ingin memanggil seluruh data table pada table prodi, maka perintah SQL-nya ini select bintang from prodi, dimana kita akan melooping objek atau melooping objeknya, yaitu ada ID, ada nama prodi. Jadi setiap data itu bertambah, maka pasti akan selalu di looping terus, ditambahkan terus. Tak lupa kita buat fungsi refresh, buat nge-refresh kita reset, bikin fungsi resetnya, insert. Ini untuk menambahkan datanya, sedangkan tadi itu untuk menampilkan seluruh data. Nah, kalau untuk menampilkan insert data, caranya sangat mudah, sama seperti kita menampilkan seluruh datanya. Yang membedakannya itu pada pemanggilan SQL stringnya ini,
SQL-nya sama di try and catch-nya. Di sini kita untuk insert-nya kita menggunakan query SQL into prodi. Prodi ini ada nama tabelnya. Kita masukin field-nya ada di prodi dan nama prodi value. Try sama kayak yang tadi. Kita statement string set string tid prodi dot get text. Nah, udah buat nyampe sini, nyampe update, kita try and catch. Di sini kita beri track print stack track. Gunanya kita buat menampilkan seperti mungkin error kali ya. Saya juga belum paham banget. Nah, sama kayak sekarang kita update ini sama kayak insert tadi, cuma yang membedakan tadi. Jika kita update, maka SQL-nya akan update prodi, set nama prodi, di mana ID prodinya berapa. Nah, sama caranya. Kemudian kalau hapus, sama bedain delete from table prodi, di mana ID ini ID yang bakal kita hapus. ID berapa? Untuk pencarian sama. Nah, ini untuk button yang ada pada di sini, buttonnya kita beli functionnya. Jika button disimpan, untuk mengaktifkan sebuah button ini caranya sangat mudah, yaitu kita tinggal mengklik kanan pada button yang akan ingin kita gunakan atau on. Tinggal klik events, action performed. Nah, kita sini tinggal tambahkan nih codingannya. Sini karena kita pengen menyimpan, maka kita berkondisi if jika tidak text id prodi.getText.trims is empty, dan ini tidak text nama .getText.trims is empty, maka kita akan menambahkan fungsi ini. Lalu jika else-nya itu, dia bakal ada notifikasi warning. Caranya ini sangat sama, cuma kalau untuk hapus kita beli validasi yes or no. Sama caranya kalau untuk mengaktifkan sebuah buttonnya. Di sini kita tambahin variabel alert dengan tipenya integer. Kita panggil di option dot show confirmed dialog. This kita masukin string untuk kayak notif gitu. Jadi kayak apakah Anda ingin menghapus prodi ini, maka ada pilihan notifikasinya akan muncul yes or no. Nah, itu sistem kerjanya. Oke, kita lanjutkan untuk ke frame konsentrasi. Dengan desainnya sama seperti prodi, maka source code-nya nggak jauh beda ya. Jadi kita cuma ngebedain pada pemanggilan data tabelnya aja. Tabel untuk pemanggilannya itu kita ganti menjadi tabel konsentrasi. Caranya sama. Lalu kita pindah ke frame kelas. Nah, data kelas seperti ini frame-nya. Ini kita ke frame kelas, yaitu codingannya seperti ini, hampir sama.
ke frame mahasiswa hampir sama kayak frame kelas, jadi codingannya sama, jadi tinggal dipanggil bedain aja. Frame matkul baik, saya kira tinggal kita tes running aja ya, biar nggak kelamaan. Kita pencet itu, kita masuk sebagai port admin. Nah, sini kita cek di entry prodi. Di sini saya telah berhasil menambahkan ID prodinya itu. Coba kita tambahkan ya. Nama prodinya misalkan TK. Coba kita simpan. Data berhasil ditambahkan. Baik, kita keluar, kita coba di entry kelasnya. Di sini kita akan coba tambahkan ID-nya, kita kasih 4. Nama kelasnya TK 18. Kita kasih TK program studinya. Masuknya ke software, simpan. Kita bertambah, kalau kita hapus bisa. Kita coba di mata kuliahnya ya, kita coba tambahkan ID-nya 3. Mata kuliahnya teknik program dasar Java dengan jumlah SKS-nya 3, simpan. Berhasil tambahkan. Kita input data mahasiswa dengan NIM 1113 dengan namanya Retno, alamatnya Pasir Kadu, nomor teleponnya yaitu kita bebas ya, 08. Kita kasih TK software engineering, simpan. Nah, udah bertambah. Lalu kita coba buat laporannya. Kita klik di frame laporan, kita lihat laporan. Nah, hasilnya, laporannya. Pada laporan data prodi, sedangkan untuk laporan data mahasiswa sama, tinggal klik lapor. Nah, ini adalah nama mahasiswanya yang tadi telah kita insert, kita masukkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.